Ya, pemerintah provinsi menggunakan kewenangan diskresi. Ada kewenangan diskresi yang digunakan untuk memulangkan Pak Bupati, jenazah Pak Bupati Lembata untuk dimakamkan di sana. Nah, mungkin dipertegas lagi di kesempatan ini untuk menepis ini anggapan-anggapan ada diskriminasi dan sebagainya. Terkait dengan pemulangan jenazah Bupati Lembata, saya kira ini sudah selesai ya, tidak perlu diperdebatkan lagi. Ya. Dan bagi adat kita orang Timur, rasanya kemalu ya kalau kita mengintip lagi perjalanan orang yang sudah meninggal. Mari kita mendoakan semoga arwah dari almarhum dan saudara-saudara kita yang meninggal karena COVID itu diterima di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi tentu bukan tanpa alasan kita memulangkan jenazah Pak Bupati. Yang pertama sudah keluar juga surat keputusan Menteri Kesehatan yang terbaru yang keluarnya tanggal 12 Juli ya. Di situ dinyatakan jelas bagaimana treatment perlakuan kepada jenazah COVID dari rumah sakit yang memang dirawat di rumah sakit lalu dari luar rumah sakit diatur secara ketat di situ. Lalu kemudian juga ada satu item yang mengatakan pemakamannya itu tidak boleh lebih dari 24 jam. Ya. Yang paling penting adalah bahwa para medis sudah sesuai dengan standar prosedur yang ada ya, bagaimana treatment terhadap jenazah COVID. Ya. Lalu kemudian tentu Bupati Lembata ini bukan hanya seorang yang bernama Yangtze. Dia adalah seorang pejabat publik, seorang pejabat negara yang juga terikat pada aturan-aturan protokoler pemerintah. Ya. Dan ada peraturan presiden, peraturan pemerintah terkait dengan tata cara pemakaman dari para pejabat negara, lalu kemudian pejabat pemerintah dan tokoh masyarakat tertentu. Itu diatur. Ya. Jadi tentu kita mempertimbangkan bahwa almarhum itu seorang pejabat negara yang punya followers, satu pengikutnya, rakyatnya, ratusan ribu rakyat Kabupaten Lembata. Jadi tidak ada satu item yang dilanggar di dalam hal ini, semuanya sesuai dengan prosedur. Ya. Kita minta para pengamat untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat. Ya. Tidak semua hidup manusia, tidak semua harus sama perlakuannya. Tidak semua. Ada yang sangat terikat. Pejabat publik itu sangat terikat oleh aturan, oleh norma. Ya. Diikat secara protokoler. Dari dia cara duduk saja, berdiri saja, itu sudah diatur. Dari dia buka tutup pintu mobil itu sudah ada protokol. Ya. Jadi bukan dia yang dibuka, karena aturannya seperti itu. Ya. Jadi kita yang tidak sebagai pejabat negara, lalu kemudian pejabat pemerintah, ya tentu tidak kena aturan itu kan, gitu. Termasuk tata cara pengibaran sang-sang merah putih setengah tiang itu juga diatur dalam peraturan pemerintah, keprotokoleran ya, terkait dengan itu dikenakan kepada pejabat negara, pejabat pemerintah dan tokoh masyarakat tertentu. Ya. Dan tadi wawancara di Kupang, apakah boleh membawa sampai di Atambua